para sesepuh dan tokoh yang hadir, khusus untuk para wakil dari pemerintah, ada Pak Kapolres dan DIM, kemudian juga dari Forkompimda yang tidak bisa saya sapa satu persatu, anggota Dewan kita Pak Syarifuddin, ada Mas Razikin, anak muda kita, dan semua tokoh, dan secara khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, para pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah se-INTB maupun kota dan kabupaten Bima, serta hadirin keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk ananda sekalian Angkatan Muda Muhammadiyah dan ananda mahasiswa Muhammadiyah, baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima maupun Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami rombongan dari PP Muhammadiyah hadir di kota Bima tercinta ini. Saya sudah 2 kali dan ini kali kedua, juga Bu Nurjana. Untuk adik-adik, kalau tadi Ketua Umum PP Muhammadiyah menggandeng Ketua Umum PP Aisyah dari bawah dan dari atas ke bawah, itu karena satu rumah. Tapi ini tidak berlaku bagi ketua wilayah dan ketua Aisyah dimanapun yang tidak satu alamat. Jadi itu hanya berlaku yang satu alamat. Saya bangga hadir di kota tercinta ini, pertama karena keramahannya. Sejak turun kami di bandara sudah disambut sedemikian rupa dan dikalungi penghargaan yang sangat penting dalam tradisi kita, yang saya pakai untuk memberi amanah di siang hari ini. Juga saya bangga karena aura ruh Muhammadiyah itu hidup dan begitu mengakar di kota Bima tercinta ini. Sampai yang hadir di siang hari bukan hanya yang sepuh dan senior, tapi juga yang muda-muda, baik dari Angkatan Muda Muhammadiyah yang putra maupun yang putri. Apa yang disampaikan oleh Ketua PWM itu tergambar dari hari ini. Yang kedua, kita juga bangga karena Rektor Universitas Muhammadiyah Bima yang kita angkat ini rektor yang masih milenial tetapi juga ustadz. Sampai saya berpikir mau pidato apa lagi, karena sudah dihabiskan oleh Al Ustadz Dr. Ridwan. Juga tadi kita mendengar qiraat dari dosen ilmu agama Islam yang begitu fasih dan syahdu menggugah kita. Juga dari adik-adik unit mahasiswa yang memimpin lagu kita, lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang begitu dinamis sampai dipuji oleh Bu Nurjana. Serta semua yang hadir, termasuk pembawa acara yang sangat fasih itu ya, dan termasuk yang ngangkat-ngangkat ini bolak-balik, yang itu pekerjaan yang tidak mudah. Pak Falah cuma naik turun 2 kali, tapi yang ngangkat ini pekerjaan yang ikut membesarkan Muhammadiyah. Rektor telah menyampaikan pidatonya yang menggambarkan
UM Bima ke depan sebenarnya. Dan saya percaya rektor kita ini integritasnya tinggi. Tadi ada pertanyaan dari Ketua Majelis, dari Sekretaris Majelis Diktilitbang ketika melantik. Apakah saudara sanggup menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya? Itu pertanyaan jebakan Batman. Karena ternyata setelah menyatakan kesanggupan diminta membaca 5 ikrar. Nah, 5 ikrar itulah yang saya yakin akan menjadi fondasi bagi rektor bersama seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Bima untuk mengawali tonggak ini dan ke depan menjadi universitas yang bersifat tajdid dan membawa bendera tajdid seperti pesan Ketua Pimpinan Wilayah. Kalau rektor ingin masuk surga lebih cepat, itu tantangan saya. Tadi kan minta 1 tahun ke depan saya datang lagi. Nah, saya mau datang lagi kalau nanti mahasiswanya sudah 4.000. Nah, kalau sudah masuk 4.000 itu masuk surganya lebih cepat lagi nanti. Nah, nanti bersama IAIM tentu akan terus berfastabiqul khairat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lembaga pendidikan kita, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang jumlahnya 172, termasuk Universitas Muhammadiyah Bima dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juga ada Universitas Muhammadiyah Mataram dan IAIM di sini, merupakan amal jariah dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan, untuk menjadikan generasi Muslim Indonesia yang saat itu tertinggal menjadi generasi yang iman dan kepribadian atau akhlaknya kokoh, tetapi berkemajuan. Itulah cita-cita pendidikan Islam Muhammadiyah. Bahkan ketika sidang tahunan tahun 1918, itu sudah tercetus ide untuk mendirikan Universiteit, bahasa Belanda, Universiteit yang megah dan gagah. Coba, mungkin istilahnya saat itu ya memang itu, megah dan gagah. Megah gagah itu representasi dari bahasa sekarang itu Center of Excellence, menjadi pusat keunggulan. Padahal itu awal abad ke-20 ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, sekarang 100 tahun setelah itu lebih, itu ternyata terbukti. Di Bima sampai ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah, entah ke depan mau bergabung atau spesifikasi, itu kita serahkan pada kearifan dan kebersamaan yang tumbuh di sini. Tetapi ini menggambarkan bahwa cita-cita Kiai Dahlan itu kitalah yang mewujudkannya. Maka ke depan bagaimana seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah, termasuk TK ABA yang cukup banyak, ada 22.000, coba. Ini organisasi perempuan Muhammadiyah terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itu menurut James Peacock dan Robert W. Hebner. Kalau tidak percaya, nanti silakan baca bukunya. Jadi Aisyah itu sebagaimana Muhammadiyah termasuk organisasi Islam modern. Modern itu berkemajuan yang terbesar di
dunia. Tidak ada bahkan lembaga organisasi kemasyarakatan di muka bumi ini yang punya universitas, termasuk Universitas Aisyah di Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ke Maluku Utara, Ternate. Kita punya universitas di sana, mahasiswanya sekitar 10 ribuan ya Pak Mas Sayuti. Satu bulan yang lalu kami ke Buton. Di sana ada Universitas Muhammadiyah Buton, mahasiswanya 6 ribuan. Dan kemarin kami meresmikan gedung atau convention hall Universitas Muhammadiyah Buton, hasil bangun sendiri, menjadi gedung terbesar di Sulawesi Tenggara. Yang tepuk tangan nanti harus tanggung jawab membangun gedung Universitas Muhammadiyah Bima seperti di gambar. Berarti harus semua tepuk tangan. Tadi kan kita lihat gambarnya itu. Saya percaya nanti tahun depan ke sini itu gedungnya udah jadi itu Pak Rektor. Kalau tidak jadi, buka jasnya. Untuk apa semuanya itu? Tidak lain untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan umat Islam agar menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik, menjadi umat dan bangsa terbaik, Pak. Kenapa? Karena saat itu kan kita dijajah. Karena dijajah juga kita lemah secara ekonomi. Pendidikan sama, sampai tidak ada pribumi itu yang bisa sekolah.